Dipaksa tutup teman-teman ya. Orang ini iya Budi. Budi, nama kai Budi. Ini kotor-kotorin si dari mana ya aja? jangan banyak bicara. Kalian itu nggak ada kerjaan ya? Geruduk-geruduk warung orang suruh nutup karena jualan babi panggang. Hah? Oke. Siapa yang terganggu? Hah? Masyarakat Islam, orang Islam. Enggak. No. Enggak. Okay. Orang Islam itu tahu kalau itu babi panggang, bukan ayam panggang. Kelihatan tuh. Nah, kelihatan itu bedanya. Itu kalau kambing juga kelihatan, kambing panggang sama babi panggang. Ya? Kalau memang orang Islam yang beriman, itu yang nggak bakal datang, nggak bakal makan. Ya, kalau orang Islam datang ke situ ya memang imannya lemah, kurang gitu loh. Ya. Jadi kalian nggak usah ngurusin itu harus ditutup karena itu orang lagi cari rezeki. Mereka jualan untuk orang non Muslim. Betul. Gitu loh. Ya, ngapain sih ngurus-ngurusin begitu? Masih banyak kalau kalian mau haram-haraman. Tuh banyak koruptor. Banyak korupsi itu. Datengin. Tuh banyak tempat prostitusi ku datengin. Tempat maksiat. Ini kan orang jualan. Sudah jelas itu. Bebong panggang. Mereka nggak bohong itu. Kecuali mereka bohong. Nggak masalah andekan ditulisannya jual kambing panggang. Tapi isinya bebong ya. Salah panggang. Mereka. Ini kan udah jelas-jelasan terang-terangan. Kelihatan dari mata. Gitu loh ya Allah. Entahlah kalian aja yang komen. Pusing lihat orang-orang kayak gini nih. Sok bener, sok suci. Teman, ayo dong kita pakai akal sehat supaya bangsa kita merdeka. MUI mengeluarkan label halal dan non halal. Kementerian Agama tahu itu. Yang menjual non halal harus menuliskan non halal. MUI tahu itu. Tapi mereka pura-pura tidak tahu ketika masyarakat goblok menyerang penjualan daging babi. Seharusnya MUI dan Kementerian Agama turun ke rakyat yang bodoh-bodoh itu. Mengatakan bahwa kalau sudah ada kata-kata non halal, kalian tidak boleh menyerangnya. Kalian tidak boleh melarang mereka berjualan. Karena sudah ada kata non halal jelas sekali di depan mata kalian. Kementerian Agama punya uang banyak dari pemerintah. MUI pun dapat sogokan dari pemerintah uang banyak. Tapi mereka selalu buang muka tentang hal ini. Kemana itu duitnya? Dari pemerintah. Seharusnya mereka turun ke rakyat, ke masyarakat bawah yang gampang dipanas-panasin oleh radikal-radikal intoleransi itu. Memberikan penyuluhan tentang tidak boleh melarang pedagang yang sudah menaruh tulisan non halal. Tapi Kementerian Agama dan MUI diam saja. Apalagi si Prabowo itu cuma omon-omon, ngawur kalau dia ngomong itu. Dia tidak turun memerintahkan Kementerian Agama atau MUI untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang bodoh tentang toleransi. Goblok kalian semua. Korupsi aja kerja kalian. MUI. Saya ulang sekali lagi. Babi itu haram. Tapi makan babi bisa halal. Kapan makan babi bisa halal? Masuk ke hutan. Tidak ada makanan. Pilihannya cuma mati dan makan babi. Pilih mana? Pilih makan babi. Tak boleh pilih mati. Gak usah teriak-teriak daging babi lah. Emangnya Bunda gak pernah makan babi? Santai aja aku nengok orang makan babi. Kenapa tanya? Aku tinggal di Eropa. Udah biasa aku nengok orang makan babi. Gak aneh buat aku. Babi pun aku makan. Kenapa enggak?
Kalau bunda, kalau aku mau ya aku makan, kalau nggak mau nggak aku makan. Kalau aku pingin ya aku makan aja. Kenapa? Babi haram. Kelakuan kita masih banyak yang melanggar sesuatu yang haram. Mencuri itu nggak haram, hah? Ngewo nggak haram, hah? Korupsi nggak haram, merampok nggak haram, begal nggak haram, hah? Yang pompa-pompa di badan itu, yang kuburan dipretelin besi-besinya itu nggak haram itu, haram kan? Dikasih babi nggak mau makan dia, teriaknya haram. Giliran kuburan orang demi pompa dibabat sama dia kan, diratain sama besi-besi. Itu kan kejadian di Medan baru-baru ini, ya kan? Kejadian di Medan baru-baru ini kan. Jangan kasih kentang dulu monyet, aku mau ngoceh, ya kan? Di mana adabnya? Nanti aku tanya agamanya apa? Islam. Tapi apa? Islam KTP. Itu yang pantas dibilang ke Islam KTP. Jangan kasih kentang dulu. Jangan kasih kentang dulu. Biar aku merepet. Ini aku menyampaikan ya. Aku menyampaikan dakwaku, ya. Ya. Dakwah. Aku harus bersabda. Akan kusampaikan sabdaku. Itu yang di Medan itu, ya kan? Mendingan kau makan babi, ya. Mendingan kau makan babi yang tak merugikan orang lain, ya. Sama-sama haram kan? Nggak boleh makan babi kan? Kena haram kan? Terus kau mempretelin yang di sana itu, yang di kuburan itu, habis dipretelin semua kuburan tuh besinya diambil hanya karena besi untuk mompa. Emang anak haram kadang-kadang ngasih kentang ini ya. Siapa namanya? Tuh aku blok kau ya. Daging babi enak kok, nggak bohong aku. Babi itu enak dagingnya, nggak bohong. Enak daging babi, nggak bisa aku dustakan. Emang enak daging babi. Sayang aja itu haram, nggak boleh dimakan sama umat Islam. Kalau seandainya boleh dimakan, makan babi aku tiap hari. Bener, babi itu enak, nggak bohong aku. Kalah kambing, kalah lembu. Babi enak. Kenapa aku bisa mengatakan daging babi itu enak? Memang enak daging babi. Memang enak daging babi. Nggak tahu kenapa enaknya. Memang enak daging babi. Karena bunda pernah makannya. Memang enak dia. Apalagi kalau digoreng gitu, enak. Yang bunda makan itu kan yang digoreng. Daging babi cuma digoreng doang, enak kali rasanya. Halo teman-teman, baru saja kita menonton videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kiranya video ini teman-teman memberikan bagi kita semua informasi penting. Teman-teman, itulah yang terjadi baru-baru ini di Bali. Dan kita tahu teman-teman bahwa Bali itu adalah beragam-ragam agama di sana. Beragam-ragam suku dan keyakinan di sana. Dan selama ini teman-teman aman-aman saja. Bahwa orang ya bisa menjual daging berdua di sana selama ini. Karena pengunjung-pengunjung yang datang ke sana ya kebanyakan adalah orang-orang bule. Dan tentu mereka punya makanan khasnya tersendiri. Jadi keyakinan itu adalah pribadi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi mungkin menurut saudara kita Muslim, ini adalah makanan yang haram. Sedangkan non-Muslim, ya mereka menganggap itu haram, itu halal. Dan makanan yang paling enak, ya tentu itu adalah makanan yang paling disukai, ya kebanyakan, ya orang-orang Kristen, Hindu, dan lain sebagainya. Jadi apa yang mereka lakukan ini dengan menutup paksa, ya Roma makan itu adalah intoleran. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena mereka ini sama saja mereka sedang menutup ya rezeki orang. Karena mereka di sana kan cari nafkah. Ya. Dan kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, bahwa di sana ada tempat ya yang mana tempat itu seperti percucian, seperti tempat-tempat dunia malam, kira-kira seperti itu. Ini yang merusak, ya. Seharusnya, ya inilah yang mereka tutup, karena ini merusak generasi bangsa ini. Ini merusak, ya anak-anak muda yang ada di sini. Tapi yang mereka lakukan adalah yang tidak-tidak. Mereka seolah-olah
mereka itulah sang ahli pemilik surga, teman-teman. Ya, karena kita dalam kekristenan terus terang saja bahwa yang haram itu bukanlah makanan, soal apa yang masuk ke dalam mulut. Karena apa yang masuk dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke dalam jamban. Tapi yang najis, yang haram itu adalah perkataan kotor, perzinahan, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang mengharamkan seseorang tersebut. Itu pemahaman dalam kekristenan. Jadi dalam negara ini kita punya beragam-ragam agama, suku. Kita harus ingat bahwa kita punya hak kebebasan. Ya, Anda boleh meyakini bahwa daging berdua adalah haram. Anda boleh meyakini daging berdua adalah halal, tetapi tanpa memaksa siapapun. Dan saya yakin orang yang berjualan ini tidak paksa dan tidak pernah paksa orang Muslim, makalah kau ke warung babiku. Tak pernah, tak mungkin mereka lakukan, teman-teman. Dan begitu juga dengan saudara kita Muslim, kalau sudah tahu itu adalah warung B2, tidak mungkin mereka datang ke sana. Ya, mereka pasti bisa tahu lah, mereka pasti bisa lihat lah, mereka pasti bisa baca lah. Ya, tidak mungkin mereka datang ke situ makan. Jadi dalam hidup ini, ya, mari saling menghargai satu sama lain. Kita berharap ya oknum-oknum pelaku ini ya diberilah sanksi. Tapi heran juga kita, teman-teman, ya. Setiap kali kejadian-kejadian seperti ini, MUI sebagai Majelis Ulama Indonesia tidak pernah buka suara, ya. Aturannya mereka itu buka suara lah sekali-kali, ya. Kalau bisa ya menyatakan bahwa pelaku-pelaku itu adalah harus diberi sanksi, gitu kira-kira harusnya yang mereka ucapkan. Karena mereka harus adil. Mereka itu bukan hanya ulama bagi satu agama, tapi mereka adalah ulama bagi seluruh agama yang ada di Indonesia. Karena mereka adalah Majelis Ulama Indonesia. Jangan giliran Israel langsung mereka kutuki, langsung mereka salahkan, ya. Sedangkan masalah dalam negeri ya seolah-olah tidak tahu apa-apa, ya. Janganlah seperti itu, ya. Saya berharap teman-teman video ini memberikan informasi penting. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.